Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal asesmen kompetensi minimum untuk tema gedung pertunjukan. Nah, ini adalah kompetensi numerasi untuk SMP. Masalah yang pertama, gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Ini adalah gambar untuk ilustrasi gedung pertunjukannya ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kursi yang ada pada baris paling belakang? Jadi karena ini terdapat 9 baris, berarti kita akan menentukan baris ke-9 itu kursinya ada berapa. Nah, di sini barisan bilangan yang tertentu adalah 8, ini dari yang paling depan, 8, kemudian 12, kemudian 11, ya, kemudian 15, ini baris yang keempat, dan yang kelima adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kemudian selanjutnya pasti ada suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, dan suku ke-9 yang terakhir nih paling belakang. Nah, sekarang kita akan melihat pola yang terbentuk dari barisan bilangan ini. 8 menjadi 12, ini tentu saja bertambah 4 ya. Kemudian 12 menjadi 11, nah, ya berkurang 1. Kemudian 11 jadi 15, ini bertambah 4, dan 15 menjadi 14, ini berkurang 1. Nah, ini sudah membentuk pola yang teratur. Bertambah 4, berkurang 1, bertambah 4, berkurang 1. Sehingga dari 14 di suku kelima ke suku ke-6 ini akan bertambah 4. Jadi hasilnya adalah 18. Kemudian untuk suku ke-7 berarti dia berkurang 1. Jadi 17 ya. Kemudian yang berikutnya suku ke-8 itu bertambah 4, jadi 17 ditambah 4 hasilnya 21. Dan yang terakhir baris paling belakang berkurang 1. Jadinya adalah 21 dikurangi 1. 20. Jadi kursi paling belakang di sini ada 20 kursi. Kita lanjutkan ke masalah kedua. Masih berkaitan dengan gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Ilustrasi gambar gedungnya adalah seperti ini. Kemudian pertanyaannya, di sini diketahui biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Jadi kita mencari 3 baris terakhir. Berarti baris ke-9, baris ke-8, dan baris ke-7. Dari masalah yang pertama, kita sudah temukan barisan bilangannya ya. 8, 12, 11, 15, 14. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kemudian selanjutnya suku 6, 7, dan 8. Kemudian yang terakhir 9, ini sudah kita ketahui. 18, 17, 21, dan 20. Nah, pertanyaannya ini adalah banyak kursi pada 3 baris paling belakang. Jadi ini kita tinggal jumlahkan saja ya. 17 tambah 21 tambah 20. Hasilnya adalah 58 ya. Jadi banyaknya kursi seluruhnya yang dapat ditempati di 3 baris terakhir adalah 58 kursi. Masalah yang ketiga. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua terdapat 12 kursi. Baris ketiga 11 kursi. Baris keempat 15 kursi. Dan baris kelima 14 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruhnya. Tentukan benar atau salah pertanyaan berikut berdasarkan informasi di atas. Pernyataannya kita lihat dulu. Banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34. Benar atau salah?
Kemudian jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu adalah Rp6 juta. Benar atau salah? Kita lihat informasi yang pertama. Semua barisan bilangan tadi sudah kita dapatkan ya di masalah 1 dan masalah 2 itu. Kita ulangi lagi. Kita tulis kembali barisan pertama sampai 9. Sehingga di sini kita bisa menghitung kapasitas seluruh kursi yang ada di gedung pertunjukan tersebut dengan menghitung penjumlahan ya, penjumlahan dari semua kursi-kursi yang ada di 9 barisan tersebut. Jadi jumlahnya kalau kita hitung 8 tambah 12 tambah 11 tambah 15 tambah 14 tambah 18 tambah 17 tambah 21 tambah 20, hasilnya adalah 136. Nah, karena ini yang ditanyakan kursi kosong, maka kita hitung banyaknya kursi kosong ya. Karena yang terisi adalah 3/4, maka yang kosong adalah 1/4 atau sisanya 1/4 bagian ya. Sehingga kita hitung banyak kursi kosong adalah 1/4 kali 136. Hasilnya 34. Nah, di sini kursi kosongnya itu pas atau sama dengan 34. Padahal di sini dikatakan pernyataannya bahwa banyak kursi kosong atau tidak terisi lebih dari 34. Karena ini lebih dari 34, bukan sama dengan 34, maka pernyataan di sini adalah salah. Kemudian yang berikutnya, jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta. Kita lihat pendapatannya. Kursi yang terisi berarti karena pendapatan kita hitung dari kursi yang terisi ya. Kursi yang terisi adalah 136, ini banyak kursi seluruhnya, dikurangi kursi kosong berarti 102. Oke. Pendapatannya berarti 102 kali Rp60.000 sama dengan Rp6.120.000. Di sini dikatakan pendapatannya 6 juta, berarti pernyataannya salah. Nah, demikian untuk pembelajaran tentang asesmen kompetensi minimum untuk soal berkaitan dengan gedung pertunjukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.